Berilah aku potongan-potongan besi, hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu. Dia, Zulkarnain berkata, "Tiuplah api itu." Ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, "Berilah aku tembaga yang mendidih, agar kutuangkan ke atasnya besi panas itu." Quran Surat Al-Kahfi ayat 96. Di dalam surat tersebut, Raja Zulkarnain berhasil membangun tembok kokoh yang terbuat dari besi dan tembaga. Kaum penghancur Ya'juj Ma'juj tidak mampu mengendakinya karena sangat tinggi, dan mereka juga tidak dapat melubanginya karena sangat kokoh. Kemudian banyak para peneliti dan alim ulama mencoba untuk menebak keberadaan tembok besar itu yang dikisahkan oleh Raja Zulkarnain untuk menghalangi Ya'juj dan Ma'juj. Banyak spekulasi yang bermunculan tentang keberadaan lokasi tembok pembatas tersebut. Salah satunya yang dianggap sangat mirip dengan kisah dibangunnya tembok besar oleh Raja Zulkarnain untuk menghalangi kaum Ya'juj adalah tembok besar Cina. Namun benarkah tembok besar Cina adalah tembok yang dibuat oleh Raja Zulkarnain? Menurut Ustadz Khalid, ditemukan bukti berupa potongan tembaga yang telah mengeras di dalam tembok besar Cina. Dalam proses pembangunan tembok Ya'juj dan Ma'juj, Zulkarnain menggunakan campuran besi dan tembaga yang dipanaskan menjadi sebuah cairan. Maka bisa jadi potongan tembaga yang ditemukan di dalam tembok besar Cina erat kaitannya dengan nilai historis Zulkarnain dan Ya'juj Ma'juj. Selain bukti potongan tembaga, dugaan tembok besar Cina sebagai tempat kurungnya Ya'juj Ma'juj juga pernah diutarakan oleh salah seorang syekh sekaligus peneliti dari Arab. Ada seorang syekh dari Arab, beliau mendatangkan fakta bahwa tempat Ya'juj Ma'juj ada di Cina, tembok besar Cina. Jadi jika tembok besar Cina mulai hancur, Ya'juj Ma'juj akan muncul dan keluar dari tempat kurungannya. Sebab dalam satu ayat dari surat Al-Kahfi menerangkan, jika Allah akan menghancurkan tembok yang dibangun Zulkarnain, setelah tembok hancur, Ya'juj dan Ma'juj bakal muncul dan membuat kerusakan di muka bumi. Itu pun kalau benar, tembok besar Cina merupakan tempat disembunyikannya Ya'juj dan Ma'juj. Namun sejauh ini, tidak ada manusia yang benar-benar bisa memastikan keberadaan tembok tersebut. Karena hanya Allah yang maha mengetahui segala yang gaib. Ya'juj dan Ma'juj merupakan sosok makhluk yang Allah ciptakan dari keturunan Nabi Adam. Namun mereka merupakan bangsa yang menjadi penyebab kerusakan di bumi ini. Ya'juj dan Ma'juj juga merupakan kaum yang banyak keturunannya. Bahkan ada yang mempercayai Ya'juj dan Ma'juj tidak akan mati sebelum melihat 1000 anak lelakinya membawa senjata. Sedangkan terikat ciri-ciri Ya'juj dan Ma'juj memang sulit untuk dijelaskan dan masih menjadi misteri. Namun, lebih jelas ada yang menyebutkan bahwa mereka adalah orang-orang non-Arab yang bicaranya tidak fasih. Terkait wujud Ya'juj dan Ma'juj, ada yang menggambarkan makhluk ini seperti monster seram bertubuh besar. Ada juga yang menyebutnya sosok yang bertaring, bertelinga panjang, dan dipercaya bukan dari golongan manusia. Secara fisik, Ya'juj dan Ma'juj itu bermata sipit, memiliki hidung pesek, dahinya yang lebar, rambutnya yang pirang, wajahnya seperti tameng yang diberi lapisan kulit. Sedangkan Zulkarnain merupakan sosok raja sekaligus pengembara yang mampu mencapai timur dan barat. Bahkan, sebagian ahli tafsir menyebutkan bahwa Zulkarnain adalah seorang nabi. Zulkarnain juga mampu melakukan 3 ekspedisi penting, yaitu bumi belahan barat, timur, bahkan ke daerah pegunungan. Sebagian ahli tafsir percaya bahwa Zulkarnain pergi dari arah timur menuju utara hingga akhirnya sampai di sebuah daerah gunung yang menjadi penghalang Ya'juj dan Ma'juj dengan manusia. Terkait keberadaan tembok penghalang Ya'juj dan Ma'juj,
Sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan keberadaannya di dalam Al-Quran. Surat Al-Kahfi ayat 93 sampai 94. Dan apabila dia telah sampai di antara dua buah gunung, dia mendapati di hadapan dua bukit itu suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan. Mereka berkata, "Hai Zulkarnain, sungguh Ya'juj dan Ma'juj itu sekelompok manusia yang berbuat kerusakan di bumi. Maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka?" Quran Surat Al-Kahfi ayat 93 sampai 94. Tanpa ragu, Syekh Hamdi juga menyatakan bahwa tembok besar Cina adalah tembok yang dibangun Zulkarnain sebagai penghalang Ya'juj dan Ma'juj dengan secara jelas dan detail beserta dengan buktinya. Namun, jika dilihat fisik, apa yang disebutkan oleh Syekh Hamdi dan yang terdapat di dalam Al-Quran memiliki perbedaan. Tembok besar Cina terbuat dari susunan batu bata, sedangkan tembok yang dibuat Zulkarnain terbuat dari tumpukan besi yang kemudian dicampur dengan tembaga yang kuat. Terkait tembok Ya'juj dan Ma'juj yang dibuat oleh Zulkarnain, menurut Syekh Hamdi ini hanya sebuah teori. Namun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menegaskan bahwa salah satu tanda datangnya hari kiamat itu dengan rubuhnya tembok Ya'juj dan Ma'juj. Atas izin Allah, tembok tersebut terjaga kekuatannya hingga waktu yang ditentukan Allah untuk terbuka, yakni menjelang datangnya hari kiamat kubro. Kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membentengi keberadaan mereka dari kita. Sama halnya dengan hari kiamat, Ya'juj dan Ma'juj sejatinya adalah rahasia Allah. Asal-usul, sejarah, hingga kemunculannya tersimpan rapat hingga tidak bisa diketahui oleh manusia. Namun sebagai seorang muslim, keberadaan Ya'juj dan Ma'juj wajib diyakini. Keyakinan inilah yang membantu muslim menyiapkan diri menghadapi hari kiamat nanti dengan selalu taat pada aturannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berfirman kepada Nabi Adam, "Keluarkan pasukan penghuni neraka." Maka Nabi Adam bertanya, "Apa itu pasukan penghuni neraka?" Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Mereka dari setiap 1000 orang, 999 orang." Kemudian para sahabat bertanya, "Siapa yang satu ini wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Bergembiralah, sesungguhnya penghuni neraka itu dari kalian 1, dan dari Ya'juj Ma'juj ada 1000. Hadis riwayat Bukhari.